Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa semakin lebar, marilah kita silakan kajian pertama kita Sirman ini dengan hati yang menerima. Semoga mempertebal keimanan kita, memperluas pengetahuan kita, dan membuat kita lebih pintar kepada lebih bersehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kajian perdana kita di dalam pembahasan materi As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menghatamkan alhamdulillah kemarin 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kajian perdana kitab baru yang kita baca ini tentang sejarah Nabi Muhammad akan membawa keberkahan untuk kita, keberkahan untuk rumah kita, keberkahan untuk lingkungan kita, keberkahan untuk kehidupan kita. Kita bertawassul kepada sahibul barakah, orang yang akan kita dengarkan ceritanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan nama orang soleh, itu akan turun rahmat dari Allah. Bayangkan yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengarkan sejarah tentang orang yang paling mulia, orang yang kalau bukan karena dirinya, Allah tidak akan menciptakan kita semua. Orang yang lebih baik, lebih cinta kepada kita, melebihi orang tua kita. Nabi itu sayang dan cintanya ke kita lebih dari orang tua kita. Itu Nabi Muhammad SAW. Jauh belum kita lahir, udah dipikirkan sama Nabi Muhammad tentang diri kita. Jauh belum kita diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad sudah membawa beban tentang apa yang akan kita alami. Itu dijadikan beban oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hayat beliau, itu yang keluar dari mulut beliau adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Bukan istriku, istriku misalkan. Atau anakku, anakku, putri, putriku. Tidak. Ya, harta, hartaku, tidak. Ummati, ummati. Umatku, umatku. Jadi sudah termasuk daripada kewajiban bagi kita untuk kita mengenal lebih dalam siapa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dikatakan majelis taklim yang wajib. Kenapa wajib? Wajib kita kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu wajib. Kalau ada yang nanya, Habib mana dalilnya wajib dari Quran, dari hadis? Nah itu udah perlu dijawab. Ya. Wajib di sini wajib untuk orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wajib hukum syariat halal haram, bukan. Wajib di sini untuk orang yang ngaku cinta. Kalau ngaku cinta ke Nabi,
berarti mendengarkan sejarah Nabi wajib bagi dirinya. Tahu tentang Nabi Muhammad wajib bagi dirinya. Kalau ngaku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat di akhir zaman ini memang sengaja dijauhkan sama musuh-musuh Islam dari sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita perhatikan pelajaran di sekolah atau materi sejarah Nabi Muhammad di sekolah. Bukunya itu atau kitabnya makin nipis-nipis. Bukan makin tebal, makin nipis. Makin singkat, makin dikurangi materi pengetahuan anak tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini visi misi musuh-musuh Islam. Mereka itu tidak bisa mengalahkan umat Islam kalau umat Islam dekat dengan Nabi Islam. Tidak bisa mereka mengalahkan. Walaupun ekonomi mereka yang menguasai, kekayaan orang-orang terkaya dunia dari mereka, militer mereka yang menguasai, senjata mereka lebih maju, teknologi lebih maju mereka misalkan. Tapi kalau umat Islam dekat dengan Nabi Islam, dengan Nabi Muhammad, mereka tidak bakal bisa mengalahkan umat Islam. Buktinya kita lihat zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat ketika memerangi pasukan Persia, memerangi pasukan Romawi, itu bandingan jumlah tentaranya, jumlah pasukannya jauh sekali. Salah satu contoh, ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid untuk merebut negeri Syam dari bawah kuasa Romawi di tempat yang bernama Yarmuk. Di negeri Syam ada tempat namanya Yarmuk, terkenal dengan tragedi peperangan Yarmuk. Pasukan yang dibawa oleh Sayyidina Khalid jumlahnya dari 25.000 sampai 30.000 orang. Banyak di antara mereka sahabat Nabi Muhammad, juga ada yang bukan sahabat karena Nabi sudah wafat. Sedangkan pasukan Romawi pada saat itu jumlahnya 300.000. 25.000 ngelawan 300.000. Yang dibawa sama Khalid bin Walid, ya orang biasa, orang awam. Bukan pasukan elit, bukan tentara yang udah terlatih. Sedangkan yang dilawan oleh mereka, yang dihadapi pasukan Romawi, tentara yang sudah terlatih. Jadi jumlahnya jauh dan pengalaman dalam berperangnya itu tidak bisa dibandingkan. Mereka lebih berpengalaman pasukan Romawi. Ya, makanya dari Romawi bisa sampai menguasai Jazirah Arab, kan begitu. Perlengkapan perangnya, waduh, kudanya aja itu lengkap istilahnya. Baju besi kudanya ada, apalagi orangnya. Sahabat ala kadarnya. Tapi ulama mencatat, ulama sejarah mencatat, 300.000 itu takut menghadapi 25.000. Itu tidak ada dalam sejarah seperti itu. 300.000 ini ngundur-ngundur terus. Kita mulai perangnya, jadi nego sama Khalid bin Walid. Jangan besok lah, lusa aja. Pas sudah besoknya waktu perang, mundur lagi. Jangan besok. Tidak mau mulai perang. Pasukan Romawi. Kenapa? Takut melihat pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Kenapa mereka takut? Karena mereka melihat pasukan tentara yang ada di depan mereka itu semuanya pengen mati. Semuanya pengen syahid di jalan Allah. Semuanya pengen syahid di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Syiar mereka pada saat itu, zikir mereka pada saat itu adalah wa Muhammadah. Mereka nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW, bukan takbir. Muhammad, Muhammad. Jadi
25.000 serentak manggil nama Nabi Muhammad. Ketakutan Romawi. Ini baru satu contoh. Semua seperti itu. Ketika menjatuhkan pasukan Persia, begitu juga. Nah, mereka musuh Islam dipelajari. Oh, berarti kita ini walaupun militer kita lebih kuat, lebih banyak, lebih canggih, ekonomi kita lebih maju daripada umat Islam, selagi mereka dekat dengan Nabi mereka, kita tidak bisa menang. Langsung mereka pelajari. Bagaimana cara agar kita menang dari mereka? Jauhkan mereka dari Nabi mereka. Jadikan mereka orang awam terkait dengan Nabi mereka. Jadikan mereka cuma tahu namanya saja, Muhammad bin Abdullah, tidak tahu perjalanan hidupnya. Bagaimana caranya? Jadikan idola mereka bukan Nabi mereka. Jangan sampai umat Islam mengidolakan nabinya. Kalau umat Islam sampai mengidolakan nabinya, dekat kembali dengan nabinya, kita bakal kalah lagi dari mereka. Itu sudah dipelajari oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, materi sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad adalah materi yang sangat wajib untuk umat Islam, terlebih terkhusus di akhir zaman ini. Sangat wajib sekali kita mengenal lebih dalam siapa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita Pak Bu, sahabat saja itu masih terus menggali tentang Nabi. Ini sahabat yang tiap hari ketemu dengan Nabi, masih nanya ke Nabi, ya Rasulullah, hadithna an nafsi. Sering sahabat tuh ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang dirimu. Sahabat yang udah ketemu Nabi, sholat 5 waktu di belakang Nabi, tiap hari dengar nasihat Nabi, duduk sama Nabi, bercanda bersama Nabi, masih tanya ke Nabi, ya Rasulullah, hadithna an nafsi. Ya Rasulullah, kasih tahu kami dong, ceritai kepada kami tentang dirimu ya Rasulullah. Karena orang yang cinta itu tidak akan puas membaca, mengenal daripada ke hal-hal yang terkait dengan orang yang dia cintai. Sahabat cinta kepada Nabi, tidak puas cuman dengan hidup bersama Nabi. Mereka pengen tahu lebih dalam tentang Nabi Muhammad dan langsung mereka tanyakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita buka perdana kajian kita daripada pembacaan sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi satu amalan yang akan dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan wasilah majlis seperti ini kita mendapatkan keridhaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, kitab yang kami bawa untuk kajian sejarah kita di majlis setiap pekan 2 dan pekan 4 malam minggu itu adalah kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ini kitab ada terjemahannya. Jadi boleh nanti kita share lewat Ami Abdurrahman atau lewat Pak RW ya. Kita share linknya kalau ada yang mau beli di Shopee, di itu ada semua tuh. Terjemahan Nurul Yaqin ada. Ini kitab yang cukup masyhur, cukup terkenal. Dipakai sama banyak ulama di madrasah, di pondok-pondok pesantren. Kitab Nurul Yaqin. Jadi beliau pengarang kitab ini Syekh Muhammad Al-Khudari mengumpulkan dari banyak kitab, jadilah kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya, sejarah tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang sejarah Nabi, ulama sejarah, kalau kita rangkum, kalau kita kumpulkan, sejarah Nabi itu bisa dibagi jadi 4 season. 4 season atau 4 bagian.
Season pertama, bagian pertama, ini semua nih. Semua sejarah Nabi kalau kita rangkum jadi 4 bagian. Bagian pertama adalah cerita kejadian-kejadian yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu sudah dibahas sama ulama di kitab sejarah. Ini bagian pertama. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk di situ mereka akan sebutkan sejarah atau biografi singkat tentang kakek nenek moyang Nabi. Insya Allah akan kita sebutkan. Dari Abdullah, ayah kandung Nabi, Abdul Muttalib, kakek Nabi, Hashim, Abdi Manaf, sampai ke Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu termasuk yang dikaji, yang disebutkan sama ulama di dalam kitab-kitab sejarah. Bagian pertama, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, akan mereka ceritakan semua kejadian yang terkait dengan Nabi. Salah satunya biografi singkat kakek nenek moyang Nabi. Termasuk juga kejadian yang sangat terkenal, masyhur. Contohnya ketika Raja Abrohah ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kan tepat 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Akan disebut juga sama ulama karena terkait dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagian pertama dari sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah kejadian-kejadian sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian pertama. Bagian kedua dari lahirnya Nabi. Nabi lahir itu sudah masuk ke bagian kedua. Sampai kapan? Sampai umur Nabi 40 tahun sampai beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian kedua. Mereka akan sebutkan dari Nabi lahir sampai Nabi dilantik oleh Allah, apa saja yang terjadi di masa 40 tahun itu. Nabi dilahirkan, siapa yang mengasuh Nabi, Nabi diasuh oleh Siti Halimah, apa yang terjadi ketika Nabi diasuh oleh Siti Halimah, kemudian ketika umur Nabi 12 tahun, apa yang Nabi lakukan, sampailah Nabi menikah dengan Siti Khadijah, ini semua di bagian kedua. Bagian dari Nabi lahir sampai Nabi dilantik menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita Ka'bah nanti terbakar, orang Quraisy bangun Ka'bah lagi, putri-putri Nabi lahir, ini semua di bagian kedua. Sebelum dari Nabi dilahirkan dan sampai Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian ketiga, dari Nabi dilantik oleh Allah sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. Kalau bagian kedua tadi dari Nabi dilahirkan sampai Nabi dilantik menjadi Nabi, ini 40 tahun. Tidak semua tiap tahun ada ceritanya, tidak. Ya karena kan ulama dalam mengarang kitab sejarah ini membutuhkan riwayat. Ya namanya sejarah cerita harus ada riwayat. Tidak mesti riwayatnya sahih, tidak mesti riwayatnya kuat. Yang penting ada riwayat karena ini kan terkait dengan sejarah, dengan cerita. Cerita harus ada yang ceritakan kan itu. Nah, makanya tidak semua dari umur Nabi setahun ada kejadian ini, umur 2 tahun, tidak. Pokoknya dalam kurun waktu 40 tahun dari beliau dilahirkan sama Allah sampai beliau dilantik oleh Allah, di bagian kedua ini kejadian-kejadian yang viral atau yang masyhur akan mereka catat, akan mereka riwayatkan tentang apa saja yang terjadi terkait dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian kedua. Bagian ketiga, dari Nabi dilantik oleh Allah sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah ini lebih banyak ceritanya. Karena apa? Karena Nabi udah jadi Nabi. Sudah ada sahabat. Sudah banyak perawi. Sudah banyak yang mencatat atau yang akan meriwayatkan apa yang terjadi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian ketiga ini. Bagian ketiga dari Nabi dilantik oleh Allah sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Kurang lebih bagian ketiga ini 13 tahun.
13 tahun. Di sini akan mereka ceritakan bagaimana Nabi menerima wahyu pertama kali, apa saja ayat yang Nabi dengar pertama kali, bagaimana Nabi ketika bertemu Jibril pertama kali, bagaimana dakwah Nabi pertama kali, siapa yang masuk Islam pertama kali, siapa yang hijrah pertama kali, termasuk kejadian di bagian ketiga Isra Mi'raj. Ini di bagian ketiga nih. Dari Nabi dilantik sama Allah sampai Nabi akan hijrah ke kota Madinah. Itu bagian ketiga. Bagian keempat, dari Nabi hijrah ke kota Madinah atau dari Nabi pertama kali tinggal di kota Madinah sampai Nabi wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian keempat. Kurang lebih 10 tahun. Ini lebih banyak lagi ceritanya dan lebih banyak lagi dicatat sama ulama karena fase atau masa Nabi di Madinah itu masa sahabat sudah banyak yang meriwayatkan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Setiap tahunnya pasti ada cerita. Dari Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Bagian keempat, 10 tahun cuma. Tapi tiap tahunnya dicatat sama ulama. Tahun pertama, misalkan Nabi tiba di kota Madinah, apa yang Nabi lakukan? Bangun masjid. Nabi mempersaudara antara muhajirin dan ansor. Adanya azan, diwajibkannya puasa, macam-macam nanti kita akan dengar di bagian keempat. Bagian keempat yaitu bagian dari Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Kurang lebih semua kitab sejarah 4 bagian ini yang mereka kaji, yang mereka bahas. 4 bab dari masa kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan mulai insya Allah di bagian pertama. Bagian pertama yaitu adalah bagian sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dilahirkan Nabi, yang dibahas pertama kali sama beliau pengarang kitab Sirah Nurul Yaqin adalah An-Nasabus Syarif, nasab mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang beliau bahas nasab mulia Nabi. Nasab mulia Nabi. Kenapa beliau sebutkan nasab mulia Nabi? Karena memang semua kakek nenek moyang Nabi adalah orang-orang yang mulia, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di dalam surat Asy-Syu'ara berbunyi wa taqallubaka fis sajidin. Ayat ini Allah lagi menyebutkan nikmat-nikmat Allah untuk Nabi Muhammad. Kata Allah, wahai Muhammad, termasuk nikmat yang besar dariku untukmu, yaitu kamu aku pindahkan dari orang tua yang selalu bersujud kepadaku. Dari Nabi Adam sampai ke Abdullah, semua kakek nenek moyang Nabi ini semuanya as-sajidin, adalah orang yang bersujud kepada Allah. Ini tafsiran atau takwilan Abdullah bin Abbas ketika mengomentari ayat tadi di surat Asy-Syu'ara, wa taqallubaka fis sajidin, dan termasuk nikmat dariku untukmu wahai Muhammad, yaitu adalah perpindahanmu dari sulbi ke sulbi berikutnya. Semua sulbi yang membawa dirimu wahai Muhammad adalah orang-orang yang bersujud iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya untuk membuktikan bahwasanya kakek nenek moyang Nabi, orang-orang yang beriman kepada Allah, akan kita sebutkan sedikit daripada biografi kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memiliki nasab yang mulia. Dalam hadis beliau bersabda, "Ma waladani nikahu sifahin qattu." Kata Nabi, aku tidak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah. Semua pernikahan, kata Nabi, semua pernikahan kakek nenek moyangku, itu kalau sudah ada agama Islam pada saat itu, pasti sah menurut agama Islam. Ya, kita sekarang misalkan, apa rukun nikah kita biar sah? Rukun nikah biar sah ada walinya, ada saksinya,
Ada wali, ada saksi, ada si suami yang mau menikah atau wakilnya, udah ijab kabul, harus ijab kabul. Itu rukun nikah biar sah. Nah, nikah kakek nenek moyang Nabi semuanya seperti itu kata Nabi ini. Semuanya nikah kakek moyang nenek moyang Nabi seperti itu. Pasti nikahnya pakai wali, pasti nikahnya pakai saksi, pasti nikahnya pakai ijab kabul, tidak sembarangan. Ini Nabi sendiri yang ngomong. Jadi kata Nabi, aku tidak dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Semua perkawinan kakek nenek moyangku kata Nabi itu sah menurut agama Islam. Cuman dulu belum ada Islam, tapi mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya sama. Syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Muhammad di dalam bab nikah itu sama. Ini Nabi sendiri yang ngomong Jadi kata Nabi, semua nenek moyangku kawinnya sah. Maka Nabi lahir dari perkawinan yang sah menurut agama Islam. Ini termasuk kemuliaan nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama ketika menyebutkan nasab Nabi itu rata-rata sampai ke Adnan, seperti yang terkenal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay sampai nanti kurang lebih mungkin sampai 20 atau 15 orang Nabi sebutkan kakek nenek moyang Nabi sampai ke Adnan. Stop di situ Nabi. Nabi ini yang ngomong. Nah, jadi Nabi sendiri yang ngomong, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf sampai ke Adnan. Nabi stop sampai di Adnan. Karena Nabi stop sampai ke Adnan, sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan kita mempelajari atau meneliti dari Adnan sampai ke Adam. Dari Adnan sampai ke Adam. Kenapa tidak dianjurkan? Karena Nabi stop sampai Adnan. Bukan artinya tidak jelas, ma'asyarul hadirin. Di kitab-kitab sebagian ulama menyebutkan dari Nabi sampai ke Adam disebutkan. Di kitab-kitab sejarah yang tebal dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam disebutkan nasab Nabi Muhammad SAW. Cuman karena banyaknya perselisihan di situ, terkhusus dari Adnan sampai ke Ismail. Ismail putra Nabi Ibrahim. Tidak ada khilaf bahwasanya Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Ismail seorang nabi. Putra siapa? Putra Nabi Ibrahim. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf Nabi Muhammad keturunan Ismail. Cuman dari Adnan sampai ke Ismail itu banyak perselisihan di antara ulama. Karena orang dulu kan tidak pakai catatan. Orang dulu itu untuk menetapkan sejarah, mereka tuh pakai hafalan. Terlalu jauh dari atasnya Adnan sampai ke Ismail. Sehingga Nabi tidak nyarankan. Nabi stop sampai Adnan. Dah cukup kalian tahu sampai ke Adnan. Cukup kalian pelajari, cukup kalian hafalkan. Karena ada janji dari Nabi. Di salah satu hadis, beliau pernah bersabda, barang siapa yang menghafal nasabku, aku jamin masuk surga. Ada janji dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menghafal nasabku, dijamin sama Nabi masuk surga. Cuman nasab sampai mana yang dianjurkan sama Nabi kita untuk menghafalnya? Sampai ke Adnan. Sampai ke Adnan. Dari Adnan ke atas tidak dianjurkan untuk kita hafalkan. Karena tadi terlalu jauh jaraknya, arsipnya mungkin kurang akurat, sehingga daripada salah mendingan tidak usah dibahas. Itu kata ulama. Jadi Nabi stop sampai ke Adnan. Tapi Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam tidak ada khilaf di antara ulama. Nabi Ibrahim keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi nasab mulia Nabi itu dianjurkan untuk kita hafal. Yang sampai Adnan, sampai ke
Adnan. Disunnahkan, dianjurkan untuk kita hafal. Di dalam salah satu hadis dijamin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah dari Muhammad bin Abdullah sampai ke Adnan, dan semua adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat, orang-orang yang muwahhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah. Nah, kita mulai pembahasan pertama, yaitu tentang nasab Nabi. Dari hadis beliau sendiri yang mengatakan, aku Muhammad bin Abdullah. Nama Nabi Muhammad, Muhammad, nama yang terkenal. Nama yang terkenal untuk Nabi kita adalah Muhammad. Ulama sejarah mengatakan, ada dua riwayat. Siapa yang memberikan nama Nabi Muhammad? Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan yang memberikan nama Muhammad untuk Nabi kita adalah ibunya beliau, Siti Aminah. Siti Aminah memberikan nama Muhammad atas arahan bidadari yang hadir ketika Siti Aminah melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di kitab-kitab Maulid, kita baca, masya Allah, banyak itu semua menyebutkan ketika Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, Allah turunkan bidadari dari surga. Siti Maryam turun, Siti Asiyah turun, yang mana dua perempuan ini nanti akan menjadi istri Nabi di surga. Siti Maryam dan Siti Asiyah radhiyallahu taala anhuma akan menjadi istri Nabi kelak di surga. Turun, Allah turunkan bersama bidadari. Untuk apa? Untuk menenangkan hati ibunda Nabi Muhammad Aminah ketika melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lahir, mereka semua serentak mengatakan, "Sammihi Muhammadah." Wahai Aminah, kasih namanya Muhammad. Kasih nama Muhammad. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua mengatakan tidak. Yang memberi nama beliau Muhammad adalah kakek beliau, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek Nabi. Karena seperti kita ketahui, ayah Nabi sudah wafat sebelum Nabi lahir. Kakek Nabi Abdul Muttalib. Di hari ke-7 dari lahirnya Nabi Muhammad, beliau nyembelih kambing akikah untuk Nabi Muhammad SAW, dan beliau beri nama Muhammad. Arti Muhammad itu kan orang yang terpuji. Arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Pada saat itu, di masa jahiliyah, nama Muhammad itu tidak familiar. Belum ada orang yang ngasih anaknya nama Muhammad. Hanya di tahun kelahiran Nabi, beberapa orang tua memberikan anak mereka namanya Muhammad. Karena termasuk kemuliaan untuk Nabi Muhammad, di tahun lahirnya Nabi Muhammad itu semua yang hamil anaknya laki. Di kota Mekah ya, bukan sedunia, di kota Mekah. Semua yang lahir di tahun sama dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad, itu lahirnya semua anaknya laki semua. Ini termasuk kemuliaan untuk Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lahir bayi perempuan, tidak ada. Semua anak bayinya laki-laki semua. Jantan semua. Ya, ini kemuliaan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa dari mereka diberi nama oleh orang tua mereka Muhammad. Muhammad. Abdul Muttalib juga ngasih nama Muhammad. Ketika ditanya Abdul Muttalib, kenapa kamu beri cucumu nama Muhammad? Padahal nama itu nama yang tidak masyhur, tidak familiar, bukan kebiasaan kita. Ada anak diberi nama Muhammad, kata Abdul Muttalib, aku berharap agar dia jadi orang yang terpuji. Asa an yahmadahun nas. Aku berharap agar Muhammad ini jadi orang yang terpuji. Dan harapan Abdul Muttalib diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Nabi Muhammad orang yang paling terpuji. Harapan dari kakeknya. Makanya diberi nama Muhammad. Sedangkan yang lain, kenapa mereka memberi nama Muhammad? Nah, jadi dicatat sama ulama sejarah, kurang lebih hampir 12
anak yang namanya Muhammad pada tahun itu. Jadi pada tahun itu lahir banyak bayi di Mekah, semuanya laki-laki, dan 12 bayi yang lahir pada tahun itu diberi nama oleh bapak-bapak mereka Muhammad. Kenapa bapak-bapaknya beri nama anak-anaknya Muhammad? Karena bapak-bapaknya tadi dapat bocoran. Dari siapa? Dari para pendeta bahwasannya sudah dekat masa Nabi akhir zaman akan lahir dari kalian wahai orang Mekah, namanya kalau di kitab kami Muhammad atau Ahmad. Jadi dapat bocoran. Wong Mekah tidak ngerti apa itu Nabi. Pokoknya mereka tuh yakin jadi wong hebat. Itu. Jadi wong penting. Jadi wong yang sangat berpengaruh. Akan jadi pemimpin. Nah, makanya bapak-bapaknya tadi yang dapat bocoran dari pendeta, tidak taunya istrinya hamil semua. Lahir. Lanang loh. Mereka namakan Muhammad. Muhammad. Dicatat sama ulama jumlahnya hampir 12 anak. Yang lahir di tahun bersamaan dengan Nabi Muhammad dan diberikan nama Muhammad oleh orang tua mereka. 6 dari 12 tadi masuk Islam, ya artinya seumuran sama Nabi kan. Hidup, Nabi dilantik jadi Nabi, mereka jadi Muslim, sahabat. Salah satunya ada sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Namanya Muhammad. Beliau ini lahir berbarengan di tahun yang sama dengan Nabi Muhammad, diberi nama oleh bapaknya Jubair Muhammad tadi, berharap agar anaknya jadi yang dikatakan oleh para pendeta. Ya, walaupun pilihan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 dari nama Muhammad tadi, 6 diantaranya masuk Islam, 6-nya lagi tidak masuk Islam. Nah, jadi di tahun itu banyak yang namanya Muhammad. Salah satunya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, jadi kata Nabi, aku namanya Muhammad. Walaupun dalam kitab-kitab suci sebelum kitab suci Al-Quranul Karim, yang paling sering disebutkan bukan nama Muhammad, melainkan nama Ahmad. Jadi kan nama Nabi Muhammad itu banyak. Bu, nama Nabi Muhammad banyak. Al-Imam An-Nabhani itu mengumpulkan hampir 1000 nama. Nama dan sifat untuk Nabi Muhammad hampir 1000. Kalau kita punya kitab Dalailul Khairat, ya, kitab solawat itu karangan Imam Al-Jazuli, di awal disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin. Ini semua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, hampir 1000 nama untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, cuman yang sangat terkenal Muhammad dan Ahmad. Muhammad terkenal di umat Islam, Ahmad terkenal di umat sebelum umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang dakwahnya Nabi Isa di surat As-Saff, Allah sebutkan Nabi Isa itu pas Allah utus berdakwah di tengah kaumnya, ayo iman kepadaku, aku adalah utusan Allah, aku membawa ancaman dari Allah, membawa kabar gembira dari Allah. Wa mubasyiran, ini di Al-Qur'an, bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, dan aku membawa kabar gembira untuk kalian wahai umat manusia, bahwasanya setelah aku akan ada seorang utusan yang namanya Ahmad. Nah, jadi Nabi itu di kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, dan seterusnya, terkenal dengan nama Ahmad. Begitu juga di penghuni langit. Penghuni langit itu lebih mengenal nama Nabi Ahmad daripada Muhammad. Nah, jadi Nabi ma'ruf inda ahli sama, di penghuni langit dengan nama Ahmad, dan Nabi terkenal di kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan nama Ahmad. Adapun di kitab suci Al-Quran, di syariat Islam, di kehidupan dunia ini lebih terkenal Muhammad. Muhammad artinya orang yang sangat terpuji. Ahmad, apa artinya Ahmad? Ahmad artinya orang yang paling pandai memuji. Itu arti dari Ahmad.
Arti dari Ahmad adalah orang yang paling pandai memuji. Paling pandai memuji siapa? Paling pandai memuji tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dari urutannya itu memang beliau itu Ahmad dulu baru Muhammad. Ahmad, beliau orang yang paling pandai memuji Allah sehingga Allah jadikan beliau orang yang paling terpuji. Kenapa beliau jadi orang yang paling terpuji? Karena beliau adalah makhluk yang paling pandai memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa beliau jadi Muhammad? Karena beliau Ahmad. Kenapa beliau jadi orang yang paling terpuji? Karena beliau adalah orang yang paling pandai memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada pujian-pujian dari Nabi untuk Allah. Itu kata Nabi, aku belum tahu sekarang. Nanti di padang mahsyar ketika aku menghadap Allah memintakan syafaat untuk kalian, pada saat itulah kata Nabi, aku akan diilhamkan oleh Allah dengan pujian-pujian yang belum ada pernah makhluk satupun memuji Allah dengan pujian tersebut. Nabi pun pada saat itu tidak tahu. Nabi beda tidak tahu. Jadi kata Nabi kaget. Di padang mahsyar ketika aku bersujud di hadapan Allah memintakan syafaat untuk kalian, akan diberikan aku oleh Allah ilham untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada makhluk memuji Allah dengan pujian tersebut. Nah, makanya beliau adalah Ahmad, orang yang paling orang yang paling pandai memuji Allah, dibalas sama Allah. Beliau jadi orang yang paling terpuji, paling terpuji. Setiap syahadat harus nyebutkan nama Nabi Muhammad. Salat kita tidak sah kalau tidak salawat kepada Nabi Muhammad. Iman tidak sah kalau tidak ada wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapanpun dikumandangkan nama Allah harus disambung, dilanjut dengan Muhammad Rasulullah. Nah, jadi beliau orang yang paling pandai memuji Allah sehingga dibalas sama Allah. Beliau jadi orang yang paling terpuji dari alam semesta ini, makhluk termulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nganjurkan untuk kita memberi nama anak kita dengan nama-nama tersebut, Muhammad, Ahmad. Bahkan ulama mengatakan termasuk kelebihan, fadilah, keutamaan untuk anak yang memiliki nama Muhammad dan Ahmad. Itu kata ulama, satu rumah, kalau di rumah tersebut ada namanya Muhammad, ada namanya Ahmad, insya Allah rumah tersebut penuh dengan keberkahan. Jadi ada nama-nama yang memang dikhususkan sama Nabi, nama-nama yang bagus dari mulut Nabi. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad. Ini nama-nama yang bagus, nama-nama yang mulia. Bahkan ulama itu sengaja, mereka tuh pasti kalau ada anak laki-laki, kalau udah Ahmad, Muhammad. Baru setelah itu nak ditambahi apa, baru. Jangan nama itu yang tidak kati artinya. Karena tadi nama itu pasti ada hubungannya, ada ikatan erat dengan kehidupan anak yang kita beri nama. Kita berharap dengan nama Muhammad dia jadi orang yang terpuji, dia jadi pengikut setia Nabi Muhammad, dia jadi pecinta Nabi Muhammad, insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Muhammad bin Abdullah. Insya Allah lanjutan kajiannya akan kita sambung di pertemuan yang mendatang. Jadi kajian kita awal-awal ini insya Allah akan kita dengarkan biografi daripada kakek nenek moyang Nabi Muhammad SAW mengikuti nasab yang disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Insya Allah Abdullah akan kita dengarkan biografinya, biografi singkatnya di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait juga yang menyediakan tempat, Bapak Marzuk Ali hafizahullah, mudah-mudahan beliau dan keluarga mendapatkan keberkahan dari Allah
berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau nama orang soleh saja disebutkan turun rahmat, apalagi nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Nabi Muhammad, mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, dan kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.